sayur kaki amai itu nampak. Hah? Kan terjadi tsunami besar melanda kota Padang dengan ketinggian ombak 1 kilometer. Wah, yuk kata itu mah. BMKG memprediksi kota Padang akan luluh lantah. Bisa harus lari ke gunung menyelamatkan diri. Kiamat. Aku ada lego. Telah terjadi pembunuhan oleh seorang anak kepada ibunya yang sudah gahat. Wah, iyalah kiamat. Takut, Pak. Hai, kali aku ada lego. NASA memprediksi akan terjadi hantaman batu meteor dari planet planet Mars dengan ukurannya sebesar bumi yang menghantam bumi dengan kecepatan luar biasa. Koyo kiamat. Gawat nabari kata koko. Iyo ku berita tentang hari kiamat kok. Iyo nah. Siap. Nah macam ini negara ini. Aku lihat. Betul. Ya kan? Ada nampak lihat. Kuat. Apa gini kok? MP? Itu aku baca loh. Telah terjadi gempa bumi dengan kekuatan lebih kurang 20 skala Richter. Ya, betul. Akan meluluhlantahkan daerah tersebut sehingga menimbulkan banyak korban yang terdiri dari Jawi, kambing, ayam, sapi. Oh iya, ada orang manusia. Baru ya. Gempa bumi loh. Hari kaki mai. Iyo. Aku sendiri. Ini. Telah terjadi reaksi vulkanik dari Gunung Meletus di seluruh wilayah Indonesia. Yo, seluruh gunung. Lihat nama gunung mana tuh? Iyo, hari tanur kiamat boleh. Kalau tak kayak itu harus dicari jalan untuk bisa keluar. Tapi ikut kurang tahu dia tu nak. Iyo nak. Oh, berarti sebentar aku ingin membaca dengan perasaan. Cari untuk bisa melarikan diri. Oke Lil, kita melarikan diri karena potensi tsunami sangat besar. Gempa sudah di mana-mana. Lil, siapkan sepeda, cepat kita lari pakai sepeda, ya? Oke. Siap. Ada saja sinye tadi Ustazah ya? Iya. Dibawanya cucunya atau anaknya tuh yang entah cucu. Yang tsunami tadi ada pula berapa meter katanya itu? 20 meter. 20 meter dibawanya pula cucunya Naik sepeda pula lagi melarikan diri. Pakai sepeda. Hari kiamat ada pula melarikan diri pakai sepeda. Terus apa tadi lagi Ustazah? Katanya tadi itu inyi tadi itu. Pokoknya kacau lah, sudah orangnya terbalik juga ya Ustazah ya. Rupanya sudah aktif Ustazah. Iya, udah nunggu anak-anak. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anak ustaz dan ustazah,
sesuai dengan perjanjian kita sebelumnya ya Ustazah, Iya. bahwasanya masuklah kita pada part yang keempat sebenarnya. Pelajaran yang kedua. Ya, part video kita di Part yang part keempat. part yang keempat ya. Kalau di KTSP waktu itu ini sudah masuk aspek keimanan ya Ustazah ya. Iya. Nah, sekarang di Kurtilas kita masuk pelajaran kedua. Apa lagi Ustazah? Materi pokoknya. Oh, materi pokoknya ketika bumi berhenti berputar. Bumi berhenti berputar. Berarti betul juga ini tadi tuh yang dibacanya tentang hari kiamat ya. Iya. Wow, Hari rupanya kiamat pasti akan terjadi. hari kiamat pasti akan terjadi Ananda semuanya yang berada di rumah. Jadi sepertinya kita segera saja Ustazah. Tentang pelajaran kedua kita ini, apa kira-kira yang akan diperoleh oleh Ananda kita di rumah, materi pelajaran yang harus diberikan pada vlog kita kali ini. Silakan Ustazah. Baik, anak-anak ustazah yang di rumah, pada pelajaran kedua ini, KD-nya yaitu tentang memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Yang mana KD 3.3 ini akan melahirkan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, anak-anak ustazah bisa menjelaskan makna hari akhir. Yang kedua, bisa menyebutkan nama-nama hari akhir. Yang ketiga, bisa menjelaskan tanda-tanda hari akhir. Dan yang keempat, bisa menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir. Kira-kira itu yang akan dikuasai oleh anak-anak. Oh iya, berarti yang penting sekali adalah tahu anak lu apakah hari akhir itu memang ada. Iya. Sebenarnya hari kiamat itu tidak perlu untuk kita takuti. Kenapa? Sama seperti orang perang. Kalau senjata sudah penuh dengan peluru, siapapun musuh siap kita hadang, ya. Iya. Begitu pula dengan manusia. Apabila amal ibadahnya sudah komplit semuanya, maka ketika dia menghadap Rabb, datang pun hari kiamat, dia tidak akan cemas lagi. Anda perlu ketahui, iman kepada hari akhir itu adalah bahagian dari rukun iman yang keberapa Anda? Ayo Ustazah, yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir adalah urutan yang kelima. Artinya di sini tidak dikatakan seseorang itu dia beriman kalau dia tidak yakin dengan adanya hari akhir. Betul kan Ustazah ya? Betul sekali. Nah, kalau boleh Ustaz katakan di sini, hampir semua agama meyakini akan adanya hari akhir. Apalagi kita umat Islam, jelas dalam surat Al-Hajj. Sedikit Ustaz bacakan sini Al-Hajj ayat 7. Allah katakan di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz bacakan ya. Wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, kata Allah. Dalam Al-Quran ini Anda, tidak ada satupun keraguan padanya. Dan sungguh pula Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ustazah, sepertinya Ustazah harus membacakan makna hari akhir itu. Kenapa? Kalau dibiarkan Ustaz ngomong panjang terus cerita. Silakan Ustazah. Baik anak-anak ustazah semua, Ustazah mulai dari makna hari akhir. Hari akhir atau biasa kita sebut dengan hari kiamat itu adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Jadi alam semesta hancur luluh. Lulu lantak Ustazah. Luluh lantak. Isinya hancur. Hancur semua. Semua yang ada di sana. Hancur. Tungau Samui pun mati. Sadonya. Sadonya. Ya. Pada hari akhir itu seluruh manusia meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk hidup di dunia ini yang hidup. Semua yang bernyawa pasti akan Mati. meninggal. Manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Di padang mahsyar seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua amal perbuatannya selama hidup di dunia. Itu kira-kira makna hari akhir, Ustaz. Berarti hari akhir ini kalau sesuai dengan yang kita bacakan tadi, itu sudah pasti akan dialami oleh seluruh makhluk hidup, makhluk yang diciptakan oleh Allah tanpa terkecuali. Bukankah begitu Ustazah? Betul. Ya, manusia, hewan, tumbuhan, bahkan jin dan malaikat pun akan diakhirkan hayatnya nanti pada hari kiamat. Bukankah begitu Ustazah? Nah, kalau boleh diketahui, kita ini masuk fase yaumul apa ini? Yaumur ruh, yaumur rahim, yaumud dunia. Wah, ya kan? Berarti kita ini masuk fase ketiga. Lalu kita akan mengalami fase keempat,
yaitu dengan yaumul akhir. Nah, yaumul akhir atau kiamat ini dikelompokkan pula kepada dua kategori. Ada namanya kiamat kubro dan ada namanya kiamat sugro. Sekali lagi, ada namanya kiamat kubro dan ada namanya kiamat sugro. Nah, kita balikkan. Kiamat sugro dulu, baru kiamat kubro. Ustazah, silakan. Apa itu kiamat sugro? Kiamat kubro, sugro dulu Pak. Sugro. Kiamat sugro itu artinya peristiwa hancurnya sebagian alam dan makhluk hidup. Contohnya kiamat sugro itu adalah peristiwa orang yang meninggal dunia. Nah, bencana alam seperti gempa bumi, seperti tsunami, minyak tadi ya. Dan gunung meletus. Itu bagian dari kiamat sugro. Kiamat sugro berarti yang sering dan yang akan pasti mengintai kehidupan manusia, kiamat sugro. Macam-macam. Apa itu? Kematian. Kematian itu sangat dekat dengan kita. Makanya untuk mempersiapkan itu, kita harus siapkan terlebih dahulu senjata dan amunisi kita. Apa itu? Amal dan kebaikan ibadah kita selama kita hidup di atas dunia nanda semuanya. Nah, kalau itu sudah matang, kita akan datang menghadap Rob dalam keadaan tenang dan bahagia. Itu disebut dengan husnul khatimah. Jadi kematian inilah yang mengintai kita. Dan itu tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita atau kita memohon kepada malaikat apa saja? Israel. Kepada malaikat Israel untuk, malaikat, saya belum tamat SD, saya mau ujian UN, bisa nak besok saya atau setelah SMP lah, kalau malaikat mau cabut nyawa saya? Dijawab oleh malaikat, orang isu. Tahu pula, tidak bisa. Maunya kata, ya kan? Nah, jadi kiamat sugro inilah benar adanya wabah yang menghadang atau yang melanda dunia kita, bumi kita ini, itu adalah juga bahagian dari cara Allah mengintai kiamat sugro kepada manusia. Nah, manusia dengan akalnya, dengan pikirannya, dengan imannya, dengan ikhtiarnya, maka manusia itu berusaha untuk namanya menyelamatkan diri. Ya kan? Memang ada informasi dari BMKG namanya tsunami. Usaha manusia itu segera cari tempat yang tinggi. Ada informasi dari tim relawan, dari tim COVID-19 bahwasanya ini wabah luar biasa akan mematikan dan sebagainya. Maka usaha manusia adalah setelah dijatakan oleh tim dokter ahli bahwasanya itu wabah akan menular melalui air liur dengan angin, ya kan? Caranya adalah pakai masker, jaga kebersihan dan jaga jarak. Jarak kita aja. Social distance. Iya jarak, berjarak. Iya, 1 meter. Iya, enak bukan itu. Jadi itu dia kiamat sugro. Iya betul kan, Ustaz? Lalu kiamat kubro, Ustaz? Kiamat kubro artinya adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta seluruh makhluk di dalamnya. Jadi kiamat kubro ini menandai berakhirnya kehidupan di dunia ini. Kehidupan manusia itu kemudian akan berlanjut di alam akhirat. Nanti banyak. Tadi kan sudah Ustaz jelaskan tadi itu. Yaumur ruh. Ruh kita diciptakan oleh Allah di Lauh Mahfuz, ya kan? Lalu setelah diciptakan oleh Allah, lalu ditiupkan ruh itu ke rahim ibu. Maka terjadilah si bayi itu dalam 9 bulan 10 hari dalam rahim. Itu kehidupan yang kedua, fase yang kedua. Fase yang ketiga, inilah kita. Di mana ruh kita tadi dia karabang. Tempat apa karabang? Itulah jasad. Ini jasad yang coklat manis ini. Ya kan? Ini dia yang merasakan sakit dan senang dan semuanya itu apa? Bukan karabang ini, tapi ruh tadi. Dan ruh itu pula lah yang akan diambil oleh Allah ketika kita wafat. Dan ruh itu pula lah yang akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat selama di atas dunia. Nah, sekiranya kiamat kubro belum datang, lalu kita diwafatkan oleh Allah dan mengalami namanya kiamat sugro, berarti kita mengalami fase kiamat
sugro. Sekiranya kita diberikan kepanjangan umur oleh Allah, kelanjutan umur oleh Allah selama di dunia, dan lalu kita menemukan yang disebut dengan kiamat kubro, maka kita akan menemuilah sederetan tanda-tanda kiamat kubro yang pernah dirisalahkan oleh Rasulullah ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apa-apa saja tanda hari kiamat kubro itu?" Sebenarnya Rasulullah tidak mau menjawab. Nanti kita sampai ke sana itu saya. Lompat-lompat nanti. Sabar. Ya, sabar. Ya. Selanjutnya beriman kepada hari akhir. ngapain? Jadi di sini hari akhir atau hari kiamat pasti terjadi kan? Pasti akan terjadi. Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 18. Ya. Fahal yang zuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Artinya, maka apalagi yang mereka tunggu-tunggu selain hari kiamat yang akan datang kepada mereka secara tiba-tiba karena tanda-tanda sungguh telah datang. Maka apa gunanya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat itu sudah datang? Iya, sudah. Ya itu. Sampai sana? Iya, dari sana. Iya, titik komanya sama saja semua Ustaz. Jadi ya ini udah pengajian nanti. Iya, jadi terpukau Ustaz riwayatnya Nanda ya. Iya kan? Terpukau. Oke. Nah, jadi maknanya ini sebenarnya ini mah. Beriman kepada hari akhir. Jadi manusia itu yang seperti Pak Novel sampaikan tadi, Ustaz Novel sampaikan tadi, manusia itu wajib beriman kepada hari akhir. Wajib mempercayai bahwa adanya hari akhir. Jadi beriman kepada hari akhir ini termasuk bagian dari rukun iman yang kelima. Kalau itu tidak ada dalam dirinya, maka dia bukan termasuk orang iman yang beriman. Iman itu adalah meyakini dengan sepenuh hati dengan 6 hal item itu. Tasdiqu bil qalbi wa takrir, tasdiqu bil qalbi wa takriru bil lisani, wa ta'milu bil arqam. Itu yang disebut dengan iman, membenarkan dengan hati, mentakrirkan dengan lisan, dengan ucapan saya beriman, dan mengamalkan, menampakkan bentuk keimanan itu dengan perbuatan. Itu yang dikatakan dengan iman. Nah, kalau orang itu sudah yakin kepada Allah, yakin kepada malaikat, yakin kepada kitab dan rasulnya, yakin kepada hari kiamat, dan yang keenam adalah yakin kepada qada dan qadar, maka itulah yang dikatakan dengan orang yang beriman. Kalau taraf iman itu sudah mantap, maka dia akan melaksanakan ibadah itu juga dalam keadaan sudah mantap. Bukankah begitu, Ustaz? Betul. Lalu apa lagi? Kita masuk kepada dalil Al-Quran tentang datangnya hari akhir. Oh, dalil Al-Quran. Kita main segera nih, Ustaz ya? Iya, kita main cepat aja. Jadi cepat ini terdapat dalam surah Al-Qari'ah ayat 1 Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Ini dalil inti dan pasti Ananda sudah hafal ini. Ya, pasti yakin Ustaz sudah hafal. Ustazah pula. Lain pula nanti kok Ustazah pula, ya kan? Nah, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ainil manfus. Fa amma man sapulanya? Oh, sampai sana aja. Oh, rupanya untuk ini dikonsentrasikan 1 sampai 5 saja dulu. Ananda semuanya boleh dibuka buku paketnya. Buku paket apa dia? Oh ya, satu paket ya. Lalu artinya di sini kata Allah Al-Qari'ah. Ya, kata Allah di sini hari kiamat. Ya. Ayat kedua, Mal-Qari'ah. Apa hari kiamat itu? Apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Di sini ada ayat pengulangan pada ayat ketiga ini. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti laron
yang berterbangan. Larun tempat saja. Rayap, Rayap, aneh-aneh. aneh-aneh. Iya, berarti ketika kiamat kubro, berarti ini Al-Qari'ah ini menandakan tentang terjadinya hari kiamat kubro. Kiamat kubro. Ketika kiamat kubro itu datang, manusia bertebaran seperti larun. Artinya di sini kalau nampak di awak ada sarang larun, sarang laba, di bawah itu buncah. Begitulah kepanikannya ketika hari kiamat terjadi. Ya, selanjutnya wa takunul jibalu kal'ainil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan, gunungan gadang saja, yang besar saja, diterbangkan oleh Allah dengan kekuatan yang amat dahsyat. Pada hari kiamat itu diumpamakan seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ya, ayat ke-6-nya memang tidak ada di sini dibuatnya. Lalu apa tadi, Ustaz? Jadi Ustaz, untuk di bagian pertama ini yang kita sudah selesai membahasnya, yaitu tentang makna hari akhir, beriman kepada hari akhir, kemudian dalil Al-Quran tentang datangnya hari akhir. Nah, kita masuk yang materi kedua lagi. Oh ya, berarti kita akan bertemu pada materi yang selanjutnya. Baik Ustazah, sepertinya pelajaran 2 part 1-nya tuntas dulu ya. Cukup dulu, dan kita masuk pelajaran Ustazah? Pelajaran 2 part 2-nya lagi. Pelajaran 2 part 2 nanti pada pertemuan berikutnya. kita. Jadi kita akan membahas tentang nama-nama hari akhir, nama-nama hari akhir, kemudian tanda-tanda hari akhir, ya, dan hikmah beriman kepada hari akhir. Itu untuk pertemuan kedua nanti, part kedua nanti. Baik, sepertinya kita pamit dulu buat Anda semuanya yang berada di rumah, dan kami berdua, Ustaz Adi Noval Sarjana Agama dan Ustazah Desnita SHI mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.